Kalau kalian menonton video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang pasir tarim yang dijual sampai 3 juta, paling murah 300.000. Ada yang jual pasir tarim di Shopee. Pasir inat itu nggih. Oh, ini ya. Ini pasirnya. 500.000 teman-teman. Apa ini tulisannya ini? Pengobatan. Yaman, Hadramaut, Tarim. Inat itu nggih. Ya Allah, ya Allah. Bukan inat, bukan. Tuh. Jualan pasir teman-teman. 2 juta. Pasir 2 juta. Biar kalian tahu. 2 juta. Nih 3 biji. Kasih padang pasir di makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Tuh. Pasirnya Abu Bakar bin Salim. Dijual. Kenapa tidak ada orang-orang Arab Saudi yang kalian tuduh-tuduh sebagai Wahabi itu menjual pasir makam Nabi Muhammad SAW? Pasir Utsman bin Affan. Kuburan Utsman bin Affan kelihatan. Puluhan ribu makam baqi para sahabat di sana. Kenapa itu tidak dijual-jualin? Ini mah, ya Allah, betapa banyaknya umat dibodohi, ya Allah. Sampai pasir-pasirnya dari Tarim dijual di Shopee. Inat, pakai T, inat. Ya Satu Allah. botol 1.900.000. Oh, ada yang sebotol aqua. Kenapa dijual? Kenapa dijual? Apa gak berguna bagi diri kalian sendiri? Ini bagi para penjual pasir nih. Kalau pasir buat bangunan, bagus ya, bikin rumah. Kalau pasir untuk dijadikan jimat, tolak bala dan lain sebagainya, diambil dari kuburan Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Muqaddam, yang mi'raj sama kambing-kambingnya itu ke Sidratul Muntaha. Mi'raj 70 kali Sidratul Muntaha apa? Siapa namanya? Faqih Muqaddam itu ya. Dan bagaimana kita ini bisa mendiamkan hal-hal bodoh seperti ini? Ya. Ya Allah. Ada yang 1.200.000, ada yang 500. Dihapusi sampai itu. Jangan mau. Pasir inat 3 juta teman-teman. Pasir inat original. Wuduh, original. Pasir, ya Allah, Abu Bakar bin, ya Allah. Abu Bakar bin Salim, tokoh-tokoh apa ini? Mana kitabnya Abu Bakar bin Salim ini? Kitab fikihnya mana? Tafsirnya mana? Digadang-gadang sebagai wali Allah, tapi karya tulisnya mana? Begitu. Ini cucu-cucunya yang banyak ini berkembang biak di Indonesia ini. Mana karya tulisnya Abu Bakar bin Salim? Kakek moyang kalian itu. Kenapa pasir-pasirnya bisa sampai ke Indonesia begini? Dijual dengan jutaan rupiah. Paling murah tadi 300.000. Paling mahalnya 3 juta. Apa ada yang lebih mahal lagi? Satu truk pasir tarim 1 M. Kalau membangun rumah dengan pasir tarim, mantap teman-teman. Allahul musta'an. Ya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Doktrin kepada umat di Nusantara ini tentang tarim sungguh sangat luar biasa. Tanpa rem teman-teman. Sekarang ada lagi teman-teman. Seorang habaib, bukan pasir tarim lagi yang dijual, tapi coba kita simak saja videonya agar kalian tahu. Jubah, siapa yang ingat sama Jub? Muntah ada bagian kagak pun jubah keramat nih kah? Ayo. Jubah keramat teman-teman. Tuh. Jubahnya Habib Ba'adud ini keramat. Orang ini telah notice terhadap video-video saya. Dia membuat video di akun official dia sendiri, menyematkan thumbnail dari video saya. Begitu. Berarti dia sudah tahu teman-teman bahwa saya itu telah membahas semua khurafat-khurafat yang dia sampaikan di akun media sosialnya. Tapi apakah dia berhenti? No, dia masih tetap go on memberikan doktrin-doktrin khurafat itu kepada umat, masih berlanjut teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi pembahasan. Sudah gak bahas fikih lagi teman-teman. Gak bahas fikih, tafsir. No, bukan itu lagi sekarang dibahas. Khurafat. Seru. Orang kalau bahas khurafat seru teman-teman. Entah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang penting seru. Hei anak-anakku, terbang satu-satu dong. Nembus genteng. Coba bayangin. Kalau di Indonesia ini ada orang yang bisa terbang-terbang nembus genteng. Seru kan? Seru. Ya. Cerita, dongeng itu kan pengantar tidur. Jadi banyak orang di Indonesia ini dibuat tertidur oleh oknum-oknum habaib sejenis ini. Mi'raj 70 kali. Terbang satu-satu anaknya. Mau nembus langit katanya teman-teman. Dan ada yang percaya. Pembelanya memusuhi saya. Ya Allah, tidak percaya keramat. Heripas tidak percaya keramat katanya. Keramat endulmu itu. Ya Allah. Lanjut lagi.
Hah? 1 juta Kiai 1 Zainur. juta. Ayo tang jubah. 1 juta katanya teman. Tadi 800.000 belum ada nawar. Ini 1 juta. Hah? Hebat. 1,5 juta. 1,5 juta. Ayo, pojiaki keramat nih kah? Beni sombong gulai pojiaki manfaat sing angku ini kah? Tuh, bermanfaat teman-teman. Orang-orang yang memakai ini keramat teman-teman. Ada manfaatnya. Ayo. Kalau manfaatnya untuk menjaga diri dari dingin mungkin boleh. Tapi kalau sudah berbicara keramat, karomah, ini kan kesontoloyoan. Ya, Badut ya, Habib Badut. Ini kan kesontoloyoan. Ya Allah. Tuh. 2 juta. Najul Mustafa. Ayo. Lelang teman-teman, lelang. Apa? 2,5 juta. 2,5 juta. Bukan. Tuh, dilelang teman-teman. Padahal kalau kita berbicara fikih, hukum lelang itu ada yang memakruhkan. Ini seenak jidat ini ya. Ya Allah. Saya sombong, saya tidak sombong, tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kepemimpinan Hanya bermodal megang jubah bisa sehat. Bayangkan teman-teman doktrinnya teman-teman. Apakah pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW? Saya selalu membandingkan tingkah-tingkah kalian dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalian mengaku cucu, si paling cucu kalian itu. Si paling cucu Nabi. Apakah pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW? Ketika Rasulullah SAW butuh uang. Misal ini, Rasulullah SAW butuh uang di jalanan. Dia jual kainnya, bajunya yang dia pakai. Yuk, kain Nabi. Baju yang dipakai seorang Nabi. Berapa mau kalian? Pernah gak ada kisah yang menceritakan Nabi Muhammad SAW seperti itu? Saya bertanya kepada kalian. Pernahkah? Adakah? Kalau bukan Nabi keempat Imam Mazhab, pernah gak seperti ini? Kalian itu mengikuti Imam Mazhab siapa? Imam Syafi'i. Pernahkah Imam Syafi'i seperti ini? Mendoktrin umat. Ya, minta-minta kepada umat. Baju berkah. Megang ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya Allah. dijadikan barokah. Mudah-mudahan diberikan karomah dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta lebih diganti oleh Allah 2 M setengah. 2 M. Alfa. Enak teman-teman. Dah. Enak kalau begitu. Astagfirullah. Gak habis pikir saya ya. Ya Allah. Aduh, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Saya tidak punya banyak komentar. Silahkan kalian berpendapat dan komentar saja di bawah. Saya pusing, teman-teman ya. Saking banyaknya doktrin, dawir, khurafat, takhayul, bid'ah yang mereka ajarkan kepada umat. Saking banyaknya, saya pusing.